Potong Roti Bakery and Cake, Jalan Blikosari 1C, Salatiga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Jogja. Usaha saya di bidang bakery and cake. Mulai berdiri usahaku itu tahun 2019, tapi aku ini ada fase dimana aku off, mungkin setahun aku off. Awal mula berdirinya usaha ini tuh sebenarnya iseng ya, kan aku emang punya emang suka bikin masak gitu. Terus waktu itu masih viral sama dessert box Ben Najlan. Terus aku nyoba buat, kan enak. Terus yaudah aku iseng buat PO, ternyata banyak peminatnya. Terus lanjut tiap weekend aku buka PO karena aku masih aktif kuliah di Solo. Jadi ya bisanya jualan cuma weekend aja, itu juga by PO. Okay. Terus aku kan masarnya juga lewat Instagram. Itu dulu Instagram aku tuh dessert box Salatiga, karena fokus aku waktu itu tuh masih tentang dessert box. Jadi kayak ya dessert box, ya pengen cheesecake, chocolate cake kayak gitu-gitu. Tapi setelah aku lama menjalani bisnis ini, kok kalau di Salatiga itu untuk masalah dessert itu masih terlalu nggak begitu banyak peminatnya, jadi kayak musiman jatuhnya. Jadi aku sekarang pindah ke Sepotong Roti Salatiga itu karena fokus aku sekarang sudah nggak cuma cake aja, cake masih, tapi nambah fokusnya ke bakery. Jadi kayak roti-roti yang kecil-kecil gitu yang 2.500-an, yang mungkin lebih banyak peminatnya karena harganya sangat-sangat terjangkau, mulai dari 2.000-an. Ya, yang pertama aku punya skill waktu dari kecil tuh emang suka buat roti. Emang dari kecil tuh suka buat roti. Terus yang kedua juga karena tren pernah sempat viral gitu yang roti-roti ananas. Ternyata aku juga bisa buat dan enak. Terus ya udah buat aja. Pembuatan roti di sini. Jadi mulai produksi sepotong roti itu dari pukul 8 pagi itu produksi sampai nanti jam 12:30. Terus habis itu isoma. Setelah isoma itu nanti sampai jam 1:30 itu mulai produksi lagi. Untuk pengiriman saya belum bisa kirim sendiri karena masih fokus sama tokonya ya. Pengirimannya saya by kurir, jadi saya memanfaatkan UMKM Salatiga yang mengandalkan jasa pengiriman kayak Ayo Jack Boy atau Jack Girl kayak gitu. Kalau kisaran harga produk tuh macam-macam sih, kayak misalkan aku tuh di sini tuh ada kayak grade-nya gitu. Jadi misalkan kalau buat roti-roti orang misalkan mau makan biasa gitu kayak bakery gitu, aku startnya 2.000-an itu yang ngerasa selai kayak gitu aku jualnya cuma 2.000-an. Terus nanti ada yang 2.500, ada yang 3.500, terus ada paket 10.000, terus ada sobek gitu. Karena pasar yang aku tuju itu tuh bukan yang pasar yang orang tadi tuh enggak, karena kebanyakan Salatiga itu pasarnya tuh lebih banyak yang menengah ke bawah. Jadi aku nyasarnya ke yang menengah ke bawah itu. Sehari itu bisa habis 400 roti. Iya, Pak. Biasanya saya terima pesanan tuh kalau itu ngantenan, ada wedding kayak gitu. Terus orang-orang yang kayak ada acara pengajian, biasanya kayak gitu saya terimanya kayak gitu. Karena menurut saya itu lebih terjangkau gitu. Misalkan paket 10.000 isinya 4 roti sama udah dapat kardus gitu kan, kayak udah ekonomis tapi juga bagus gitu loh. Kebanyakan sih pesanannya kayak gitu. Semarang, ke Solo, ke Purbalingga, sama ke Jogja. Jadi itu kayak misalkan dari Semarang itu karena tante kan kerja di BRI, itu tuh
teman-temannya juga selalu titip-titip gitu, selalu beli kayak gitu. Terus nanti ada orang yang dari mana itu Banyumane itu juga kesini, dia punya langganan sendiri sih kayak gitu. Kiat-kiat yang dilakuin itu yang pertama itu yang pasti memberikan loyalitas ya. Jadi kayak loyalitas pelanggan itu nomor satu. Terus yang kedua itu pelayanan itu kayak semaksimal mungkin. Jadi kayak misalkan sekarang itu kan pelayanan itu kan kebanyakan kayak ada yang nganterin atau yang apa, karena semua kan media sosial ya. Jadi ya sebisa mungkin saya menyediakan fasilitas pengantaran walaupun pakai kurir. Terus yang ketiga itu berusaha untuk selalu menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Jadi misalkan hari ini pelanggan tanya roti ini ada nggak tuh diusahakan tiap hari itu selalu bisa. Jadi kalau pelanggan kesini tuh nggak merasa kecewa gitu, apa yang diinginkan tuh semua tuh ada. Kalau kesan berwirausaha itu yang pasti menyenangkan ya, kalau misalkan usaha yang dibangun itu sesuai sama passionnya. Terus kalau pesannya itu ya sebagai untuk mau berwirausaha itu harusnya emang wajibnya tuh punya fokus. Jadi kayak misalkan orang tuh kamu udah fokus mau buka usaha ini, itu pasti mereka tuh udah kayak tahu gitu apa yang mau dilakuin, apa yang mau mereka capai gitu pasti udah tahu. Jadi sebisa mungkin tuh fokus. Terus yang kedua itu ada komitmen. Jadi komitmen, nggak misalkan orang buka usaha itu kan pasti capek, apalagi kalau misalkan belum punya karyawan ya. Jadi kalau bangun pagi sampai pulang malam tuh harus dilakuin dulu sampai benar-benar mereka tuh tahu sistemnya. Jadi komitmen itu tuh menurut aku tuh kayak bisa menciptakan sistem gitu loh. Jadi misalkan komitmen kamu dari awal sampai akhir itu kan semua udah tahu, tertata semua. Jadi nanti kalau usahamu itu bisa tersistem gitu Kak menurutku. Terus yang ketiga itu ada sabar. Namanya usaha kan nggak mesti mulus, jadi ya benar-benar harus sabar dan harus telaten. Kalau pandanganku, aku tuh pengen banget kayak es potong roti ini tuh kayak berkembang pesat gitu. Aku pengen banget punya cabang-cabang sepotong roti ini malah nggak di kota-kota besar, tapi aku pengen nyasarnya di kota-kota kecil yang kemungkinan masih belum banyak bakery. Dan karena menurut aku apa yang aku jual itu sesuai sama apa yang aku jual itu targetnya emang apa ya, orang-orang yang nggak hidup di kota besar, jadi orang-orang yang masih di kota-kota yang biasa-biasa aja gitu. Dan pandangan ke depan aku kalau yang Salatiga ini pengen banget jadi bakery yang besar tapi dengan harga terjangkau, lengkap, harganya terjangkau. Jadi setiap orang tuh nggak cuma dari kalangan atas, jadi dari kalangan bawah, tengah, atas tuh semua bisa menikmati gitu semua roti gitu.